pendidikan, lebih tepatnya mata kuliahnya, Bu. Di sini kami itu adalah mengimplementasikan peranan guru sesuai kompetensi guru menciptakan variasi pembelajaran di SMK swasta PAB 8 Sapari, benar, Bu? Benar. Sebelum itu, perkenalkan, Bu, nama saya Putri Sauri dan teman saya Dika Cipa. Saya Yuswanadi Surya. Saya Erik Bardi. Di sini, Bu, bisa izin untuk perkenalan diri dulu. Ibu namanya siapa? Guru apa? Oke, terima kasih Kak. Ya, perkenalkan sebelumnya ya Nak, nama saya Indah Haryani Siti. Saya alumni Kimia IKIP Negeri Medan S1. Kemudian kebetulan di tahun 2008 saya dapat beasiswa Pemprov S2-nya. 2010 saya tamat Unimed. Nah, jadi Unimed juga sih IKIP Negeri Medan itu ya kan Kak. Cuman dulu sebelumnya namanya IKIP Negeri Medan. Nah, sekarang ini udah ganti menjadi Unimed. Nah, Untuk lebih detail untuk pembahasan kali ini, di sini teman saya akan mencoba untuk mewawancarai Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan. oke, silakan. Jadi, Bu, pertanyaan yang pertama itu bagaimana pemahaman Ibu sendiri mengenai kompetensi apa yang harus dimiliki dalam menciptakan variasi pembelajaran di sekolah ini? Oke. Nah, kalau ditanya kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran, yang pertama itu kita ya pedagogik ya Kakak. Tahu kan pedagogik. Nah, kemudian profesional. Itu kalau dari gurunya. Kan ada 4 kompetensi yang harus sosial, pedagogi, kemudian profesional, itu yang penting di antara yang dari 4 tadi. Nah, kemudian kalau dia kompetensi untuk siswa, itu kompetensi pembelajaran itu kan kemampuan apa yang disesuaikan dengan pembelajaran materi hari ini gitu. Terus yang kedua, Bu, apa saja metode pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu sendiri untuk menciptakan variasi dalam proses belajar mengajar? Oke, metodenya itu mungkin kami di Kurikulum Merdeka kebetulan Ibu fasilitator guru penggerak, Ibu pengajar praktik guru penggerak, dan sekaligus Ibu guru penggeraknya ikut di dalam ketiga-tiganya. Maka biasanya kami itu sebelum belajar doa terlebih dahulu, kemudian untuk membuat semangat buat ice breaking ya, dengan menyenangkan anak-anak ya, seperti tepuk bahagia, kemudian tepuk semangat. Nah, selain itu mungkin ada lagu-lagu untuk menyemangatkan anak-anak, yaitu 6 variasinya dalam pembelajaran. Kemudian baru kita masuk ke apa sih metode yang mau dia cari gitu. Nah, sebelumnya kan kita lihat ya karakteristik siswa ini kan beda-beda nih. Ada kemampuan yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu. Nah, jadi kalau seperti itu kita harus membuat suatu pembelajaran namanya diferensiasi dan kemampuan. Nah, jadi otomatis pembelajaran juga beda-beda gitu. Nah, pembelajaran yang gimana itu, Bu? Nah, biasanya pembelajarannya ada dalam bentuk dia udah tersedia gambar, anak mencerna gambarnya. Kemudian ada dalam bentuk kata-kata, anak menganalisisnya aja, mencari apa sih yang dimaksud dengan, misalnya saya nih ya, apa sih pencemaran udara itu gitu kan, apa penyebabnya. Nah, itu yang udah mulai menalar tinggi. Tapi kalau yang masih di dalam bentuk gambar gitu, ada gambar ini pembakaran, ini apa sebabnya nanti, ini Bu, udaranya menjadi tidak enak karena bau asap dan seperti itu. Oke, Bu, lalu bagaimana respon siswa terhadap variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru? Nah, namanya anak-anak ya Kak, tadi ya ada yang semangatnya tinggi, ada yang nggak semangat sama sekali. Maklum aja, katanya karena sedang nggak enak badan lah, yang mama bapaknya lagi ya sedang selek lah, kan namanya kita juga dari keluarga yang beda-beda nih Bang, sehingga mereka juga mempunyai kita harus memahami nih bagaimana si anak ini kondisi belajar hari ini gitu. Nah, jadi berdasarkan kondisi itu, jadi kita paham bagaimana diajak supaya nantinya dia kalau yang sedih tadi supaya jangan sedih aja, terlalu sedih, diikuti dengan gambarnya. Lalu, Bu, terakhir apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan variasi pembelajaran? Nah, tantangannya ini kayak tadi Ibu bilang, tantangannya bagi mungkin yang minat belajar aman sih, langsung terima pembelajarannya. Tapi kalau anak yang lambat, dia mau belajar tapi dia nggak paham apa yang mau dipelajari mendalam. Artinya sekarang ini pembelajaran deep learning lah, kalau kami udah masuk ini kemarin kan. Nah, tapi dia belum paham apa yang mau dipelajari. Jadi kita mulailah dari awal ya, membimbing. Itulah tadi gunanya tutor sebaya tadi. Jadi kita mengasih tahu dulu, nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka Bu, saya paham, saya akan melakukan ini. Nah, seperti itu dia kan membuat dalam schedule kerja atau kita akan project kerjanya. Nah, bagi yang enggak kan dia bingung apa yang mau dimulai. Nah, jadi di sini tadilah pembentukan kerja, tantangannya bagi yang mudah menerima
itu pun kita tetap harus mengajak. Jangan kita hanya yang mau aja belajar. Jadi kita guru itu jangan hanya duduk depan, tapi kita harus selalu artinya melihat situasi murid, mana yang kurang semangat kita datangin supaya lebih semangat lagi. Jadi tantangannya tuh membangkitkan bagaimana motivasi mereka belajar selalu ya. Walaupun kadang-kadang udah kita bangkitkan pun mereka ya masih ada. Apalagi mohon maaf nih kalau di kelasnya ini kebetulan cewek-cewek ini semangat semua nih tadi. Tapi kalau udah di TBSM luar biasa nih yang anak-anak ganteng Mbak Budi nih bilang, halo anak ganteng Mbak Budi, semangat Bu, semangat kok jawabannya. Nah tapi ya itu tadi waktu dibilang semangat tiba belajar udah mulai melempem lagi. Nah ajar lagi semangat. Nah seperti itu. Jadi tantangannya terus menerus mengajak mereka ayo tetap memotivasi mereka. Itu Kak satu tantangannya. Yang kedua ada bagi yang suka cabut. Nah ini ada kan suka cabut, ada jangan bilang semua Mbak Budi. Nah kalau suka cabut ini gimana tantangannya? PDKT kita ke dia dan orang tuanya. Kenapa dia cabut? Mama saya kerja Bu, bapak saya kerja. Nah saya terlambat, saya malu masuk. Jadi saya cabut lalu entah kemana mana. Nah, itu satu. Nah ini kan perlu kerjasama ya Bang ya Kak. Sama-samanya orang tua, sama wali kelasnya, sama ya guru yang masuk di kelas. Nah seperti itu Kak. Jadi tantangannya itu nggak hanya dari dalam, tapi dari luar juga ada seperti tadi itu. Nah yang kedua berikutnya yang ketiga. Yang ketiga tantangannya apa? Kalau mereka ini suka main pakai main pakai kayak grup gini. Nah ini yang grup satu, grup dua saling lece-lece. Bentuk-bentuknya apa? Emosi. Nah udah emosi mau apa? Tawuran kan jadinya kan? Jadi berantem antar grup mereka kan? Nah ini juga kami jaga. Karena kita sini banyak unitnya Kak. Ada SMA, SMK. Nah gara-gara SMA pulang, SMK pulang, mata lain. Sibuk kalau kau tengok-tengok berantem unit SMA dengan SMK itu kejadian, enggak bohong, itu fakta. Jadi kita harus bisa menerima siswa tadi, mengatasi siswa tadi bukan dengan cara kekerasan, tapi mendamaikannya. Bagaimana mereka merasa kita ini satu lingkungan, walaupun lain unit. Tujuan kita sama, apa? Belajar mencapai masa depan. Nah itu dia Kak. Jadi banyak sih tantangannya dari dalam, dari luar, dari orang tua, dari anaknya sendiri yang lebih banyak. Nah mungkin itu Kak yang bisa Ibu ceritakan, apalagi? Terima kasih ya Bu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak. Jadi itulah yang bisa Ibu ceritakan ke Kakak ya. Tadinya Ibu mau berbincang lebih apa lagi? Metode pembelajaran yang telah kalian laksanakan beberapa tahun ini. Kalian kelas berapa? Kalau boleh tahu? Masih kelas 10? Iya. Oh, berapa bulan ini berakhir 1 tahun. Dan di sini kalian dari kelas mana Dek? Kalau boleh tahu? 10 MP. MP. Terus bisa perkenalan dulu. Perkenalkan Dek, nama Kakak Putri Syombi. Di sini ada kawan Kakak. Saya Erik Partini. Saya Oli Jasarika. Saya Nah Dek, di sini sebelumnya kami mau tahu tentang kalian. Namanya aja. Siti Naziha Kak. Hah? Siti Naziha. Inagiha. Iya, Putri. Alita, baik. Putri tiga kita. Kembar Kak. Oh ya ini yang tadi yang kembar itu. Yang dibilang Ibu itu. Zahra. Oke baik Dek. Jadi di sini untuk lebih cepatnya juga kami ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalian yang mau bisa menjawab dan bisa menambahkan dari jawaban temannya bisa ya Dek. Itu untuk pertanyaannya saya serahkan kepada teman saya Erik. Oke baik, terima kasih. Nah pertanyaan yang pertama tuh, bagaimana pendapat kalian nih tentang cara guru mengajar di kelas? Apakah metode yang digunakan membuat kalian lebih mudah memahami materi? Kan di kelas ada beberapa guru yang mengajar dengan metode yang berbeda-beda. Saya lebih suka dengan teori yang diajarkan secara nyata, yaitu praktek. Saya lebih mudah memahami karena saya lebih suka memahami secara nyata daripada memahami materi yang diberi belum tentu juga akan masuk ke otak. Ada yang bisa menambahi dari jawaban kawannya? Oh, berarti semua lebih ke praktek daripada teori ya? Nah yang kedua tuh, apakah guru kalian nih sering menggunakan berbagai metode pembelajaran, misalnya kayak diskusi kelompok, presentasi, atau penggunaan media visual dalam proses belajar mengajar?
Karena karena dengan begitu satu kelas itu bisa bekerja sama atau enggak dengan memahami pelajaran apa yang diberikan guru. Kalau boleh tahu metode pembelajarannya itu pakai apa gitu? Seperti presentasi, praktek, berdiskusi. Oh ya, baik. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, metode pembelajaran apa yang paling kalian sukai itu dan mengapa? Matematika. Matematika. Iya, matematika suka. Kalau saya sendiri matematika. Kenapa tuh? Karena suka berhitung, dan pun nanti kalau saya mengelola keuangan nggak akan keliru lagi gitu. Yang lain? Yang lain juga? Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Matematika semua. Bahasa Inggris ya? Soalnya. Nah, mulut. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana respon kalian ketika guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dari biasanya? Apakah hal tersebut dapat membuat Anda lebih tertarik dan aktif dalam belajar? Nggak tertarik sih, soalnya kan udah biasa pakai metode yang itu. Kalau yang lain itu kayak lebih pahit. Oh, ya. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, apakah ada tantangan atau kesulitan yang kalian hadapi ketika guru menerapkan variasi dalam metode pembelajaran? Ya, bagaimana kita mengatasinya? Tidak ada, karena metode yang diberikan guru itu selalu yang terbaik. Oh, ya ini aja lah pertanyaan yang bisa kami tanya ke kalian. Untuk tugas kami waktu itu dek, dan tadi yang kakak bilang yang membuat proyek